Ini adalah Porsche 911 GT3 generasi terbaru dari basis model Porsche 911 dengan kode 992. Ini adalah untuk saat ini varian paling kencang dari Porsche 911 dan bahkan hampir mengalahkan Porsche 911 GT2 di Nürburgring. Welcome back to Car Vacanza and let's talk about car, dan sekarang kita akan bahas Porsche 911 GT3. Ya, seperti namanya, Porsche 911 GT3. Mobil ini dikembangkan dan ditingkatkan performanya dari basis Porsche 911 dengan spesifikasi mendekati mobil balap kelas GT3. Bahkan saking populernya mobil-mobil dengan emblem GT3 untuk mobil jalan raya, nama GT3 sendiri sekarang jadi lebih terkenal dibandingkan kategori balap tersebut. Nah, untuk eksterior dari Porsche 911 GT3 terbaru ini, langsung terlihat kalau perubahannya adalah dari fascia depannya ini aerodinamikanya lebih agresif, lebih optimal untuk menciptakan downforce tentunya di bagian depan. Di sini sekarang speedernya lebih maju, intake-nya lebih besar di bagian tengah yang bisa bilang sebagai grill. Kemudian untuk pertama kalinya di trim Porsche 911 GT3 ada dua slot di bagian kap depan untuk menciptakan downforce tersendiri dari bagian bawah. Sebelumnya minimal slot di bagian kap depan ini hanya ada di trim mulai GT3 RS yang lebih ekstrim daripada GT3 tentunya. Kemudian untuk pencahayaannya masih dengan PDLS alias Porsche Dynamic Lighting System, yang untuk di GT3 ini ada option kalau kita mau konfigur mobil ini lebih personal lagi, yaitu ada aksen ring sesuai body color di eksteriornya. Nah, ini juga hal menarik dari Porsche 911 GT3 generasi ke-7, karena untuk pertama kalinya Porsche menyediakan kap depan dengan material carbon fiber yang sebelumnya hanya tersedia mulai di trim GT3 RS. Jadi nggak harus sampai spesifikasi atau trim yang lebih ekstrim. Sekarang kita udah bisa punya kap depan dengan material carbon fiber, jadi lebih enteng, lebih memaksimalkan performa dan weight distribusinya juga, dan tentunya punya nilai lebih yang lebih mendekati ke elemen motorsport dari sebuah Porsche. Nah, 911 GT3 generasi terbaru ini masih menggunakan velg yang bautnya itu cuma satu di tengah, seperti mobil balap GT3 tentunya. Nah, jadi untuk penggunaan baut yang di tengah ini dan cuma satu ini bisa lebih kuat untuk menahan velgnya di sumbu roda. Kemudian karena mobil ini butuh pengereman yang maksimal, untuk unit yang di display ini menggunakan masih rem cakramnya itu berbahan baja. Nah, untuk 911 GT3 ini juga tersedia option cakram rem yang lebih terinspirasi dari motorsport lagi dengan material dari karbon seramik. Tapi untuk yang karbon seramik nanti diameternya sedikit lebih besar untuk cakramnya, dan kalipernya akan punya warna yang beda, yaitu warna kuning yang oleh Porsche emang ditandai untuk cakram rem berbahan karbon seramik. Tapi untuk pertama kalinya juga di GT3 terbaru ini untuk rem karbon seramik tersedia option warna kalipernya untuk diganti ke warna hitam. Nah, karena ini adalah mobil yang terinspirasi dari motorsport, jadi untuk memaksimalkan grip dan traksinya, diameter dan dimensi velgnya berbeda. Di depan, velgnya ini berdiameter 20 inch, sementara di belakang 21 inch. Dan ini menjadi salah satu optional personalisasi yang bisa dipilih untuk 911 GT3. Jadi ada aksen warna sesuai body color di bagian pinggir velg dari 911 GT3 ini. Porsche dalam membuat kaki-kaki dari 911 GT3 ini semakin memiliki performa yang mendekati mobil balap, sampai mengubah konfigurasi suspensi depannya menjadi ke double wishbone yang sebelumnya itu hanya ada di mobil balap 911 RSR. Jadi spesifikasi tersebut diadopsi ke mobil jalan raya 911 GT3. Juga untuk membuat handlingnya semakin dinamis, Porsche menyediakan fitur rear axle steering untuk roda belakang yang bisa ikut mengikuti putaran roda depan untuk memberi karakter handling yang lebih mengasihkan lagi. Begitu kita lihat eksterior dari Porsche 911 GT3 terbaru ini, langsung ketahuan kalau perbedaan besarnya adalah dari bagian belakang yang udah terpasang GT Wing
yang desainnya berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Yang sekarang, karena semakin terinspirasi dari motorsport atau mobil balap, khususnya Porsche 911 RSR, konstruksi dari sayap belakangnya ini berbeda. Kalau biasanya GT Wing itu penyangganya ada di bawah, sekarang dipindah ke bagian atas yang disebut sebagai swan neck, alias yang diklaim akan memberikan aliran udara lebih optimal untuk menghasilkan downforce di bagian bawah sayap belakangnya. Kemudian yang beda dari 911 standar, juga ada seperti ducktail di atas spoiler belakangnya, yang juga akan menghasilkan downforce tambahan agar mobil ini lebih menapak lagi di sirkuit waktu digeber dengan kencang. Dan yang menjadi ciri khas dari Porsche 911 generasi terbaru ini adalah strip LED yang membentang di fascia belakangnya. Ini benar-benar bisa nyala, bukan hanya aksen merah, dan ada di bawahnya emblem tulisan Porsche dengan aksen 3 dimensi. Di sini emblem GT3-nya warna hitam, dan karena ini mobil yang memaksimalkan aerodinamika, jadi diffuser di belakangnya ini benar-benar fungsional, bukan hanya pemanis di bagian bawah bumper belakangnya, tapi diffuser ini desainnya benar-benar menyatu sama bagian dasar mobil yang rata. Jadi benar-benar mengalirkan udara secara maksimal dari bagian depan, di bagian bawah mobil juga sampai ke bagian belakang untuk membuat downforce-nya lebih optimal, lebih efisien. Sementara untuk sementara knalpotnya diposisikan di tengah untuk menghasilkan suara yang benar-benar nyaring dari mesin 6 silinder flat 4 liter naturally aspirated yang menghasilkan tenaga 510 horsepower. Nah, bicara soal ruang mesin yang ada di bagian belakang ini, kita seperti biasa untuk sebuah Porsche nggak bisa buka ruang mesinnya untuk lihat langsung blok mesinnya, karena untuk di 911 GT3 terbaru ini yang bisa kita buka hanya adalah satu katup di sini di bawah sayapnya yang hanya untuk tempat nuang oli sama cairan coolant ke radiator. Sementara di bagian kanan walaupun ada garis potongan juga, ini nggak bisa dibuka karena ya walaupun nggak fungsional untuk bisa dibuka, seenggaknya ini ada nilai estetik, jadi tampilan dari tutup atau engine cover ini lebih simetris untuk si Porsche 911 GT3 terbarunya. Nah, konfigurasi dari desain aerodinamika bagian belakang dari 911 GT3 terbaru ini membuat mobil ini bisa menghasilkan downforce 150% lebih tinggi dibandingkan GT3 generasi sebelumnya. Interior dari Porsche 911 GT3 paling baru ini tentunya udah berubah menjadi mendekati spesifikasi mobil balap. Pertama, mulai dari bucket seat-nya yang punya material dasar dari carbon fiber. Kemudian ada roll bar di kursi belakang, yang sebenarnya ini adalah fitur opsional dari Chrono Package, yang kalau misalnya nggak perlu ya juga kita bisa dapat mobil ini tanpa ada roll bar di belakang. Nah, dibandingkan 911 yang versi Carrera biasa, jok belakangnya itu nggak ada di GT3 ini, karena siapa juga yang butuh penumpang belakang di mobil yang akan lebih dipakai untuk bersenang-senang, untuk nyetak lap time, untuk di-push kecepatannya semaksimal mungkin, karena penumpang belakang hanya akan menjadi beban tambahan yang akan mengganggu distribusi bobot dan lap time yang dihasilkan dari mobil ini. Mungkin GT3 ini cocok untuk orang-orang zaman sekarang yang menganut aliran child free alias nggak mau punya anak. Nah, tampilan lainnya yang khas dari 911 GT3 ini, seat belt-nya bisa dibikin sesuai body color. Kemudian trim di konsol tengahnya ini juga disesuaikan dengan body color, yang ini dicat. Dan ini juga yang berbeda dibandingkan 911 Carrera biasa. Dan walaupun ini adalah otomatis, tuas transmisinya menyerupai tuas transmisi versi manual. Dan sebagai informasi, 911 GT3 ini juga tersedia dengan transmisi manual percepatan. Sementara untuk otomatis itu PDK alias Porsche Double Couplung Gear Stripe punya 7 percepatan, berbeda dibandingkan versi 911 Carrera biasa yang 8 percepatan. Nah, selain transmisi yang sekarang udah tersedia dengan pilihan manual 6-speed dan PDK 7-speed, untuk 911 GT3 terbaru ini tentunya tersedia pedal shift. Kalau yang mau lebih kerasa, lebih mobil balap lagi, kalau mau perpindahan giginya secara manual yang di PDK.
Kemudian yang berbeda juga di panel instrumennya. Sekarang Porsche walaupun tetap menyediakan 5 dial, yang tengahnya itu masih analog untuk tachometernya, Porsche menyediakan tampilan yang berbeda, khususnya kalau kita pindah drive mode-nya ke mode track yang paling kencang. Jadi kalau mode track, 2 di antara 5 dial ini akan mati, yang paling sudut luar yang paling kecil, untuk lebih memberikan interface atau tampilan yang lebih driver fokus saat kita geber mobil ini di track. Kemudian juga di tachometernya di bagian samping itu akan ada tambahan lampu indikator shifting transmisinya. Jadi entah itu kita udah waktunya untuk pindah gigi yang lebih tinggi, atau misalnya kita turun ke gigi yang bawah di RPM yang terlalu tinggi, dia akan ada indikator lampu di samping tachometernya. Kemudian untuk sistem infotainmentnya itu kurang lebih masih sama seperti di 911 Carrera biasa, PCM alias Porsche Communication Management yang udah support untuk Apple CarPlay juga. Kemudian di sistem infotainmentnya itu kita juga bisa setting untuk fitur lift alias fitur untuk naik turunin suspensi di depan kalau misalnya kita mau lewat jalan yang bumpy, bergelombang, atau ada polisi tidur. Kita bisa setting sesuai dengan navigasi atau GPS di tempat mana spesifik mobil ini akan secara otomatis naik suspensi depannya. Jadi kita nggak perlu lagi secara manual ulang-ulang mencet tombol di dashboard. Mobil ini sistemnya bisa secara otomatis menyesuaikan titik koordinat navigasi kita seandainya kita lewat jalan yang kurang bersahabat untuk naik si Porsche 911 GT3 ini. Nah, jadi itu dia first impression review kita untuk Porsche 911 GT3 generasi terbaru berbasis dari model 911 generasi kode 992 yang sekarang juga menjadi model Porsche terbaru paling kencang di Nürburgring dengan lap time 6 menit 58,9 detik. Sayangnya Porsche Center Jakarta nggak mengumumkan berapa harga resmi dari 911 GT3 ini. Yang jelas mobil ini jadi pilihan menarik lainnya untuk pecinta Porsche, mungkin juga pecinta kecepatan lainnya yang pengen punya mobil dengan mesin naturally aspirated, spesifikasi mendekati mobil balap, dan tentunya akan lebih asik untuk mencetak lap time sekencang-kencangnya di sirkuit. Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik tombol like dan juga lupa untuk share. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.